Baik, selamat datang dalam channel Kuliah Daring bersama saya Dudi Iman Hartono. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang sedang ramai jadi pembicaraan publik terkait penggunaan diksi rakyat jelata yang dilakukan oleh juru bicara istana, ya, ketika menanggapi kontroversi dari Gus Miftah. Oke, seperti biasa, jangan lupa silakan subscribe bagi yang belum subscribe. Ya, untuk mendukung pengembangan channel ini silakan kalian share, atau kita juga bisa berdiskusi dengan menuliskan komen. Nanti saya akan berusaha jawab. Jangan lupa di like juga. Oke, baik. Ya. Dunia maya sedang ramai dengan pernyataan jubir istana terkait penggunaan kata atau pemilihan kata diksi dari rakyat jelata. Ya, sebenarnya secara denotatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rakyat jelata itu adalah sesuatu yang istilah yang normal gitu. Jelata itu kebanyakan biasa, jadi rakyat jelata adalah ya rakyat kebanyakan. Namun kemudian hal ini menjadi viral, menjadi perdebatan di kalangan ya pegiat media sosial tentunya. Nah, saya ingin membawa Anda untuk melihat diksi ini dalam perspektif atau kacamata analisis wacana kritis. Dalam hal ini, saya melakukan pendekatan melalui tokoh AWK atau CDE, yaitu Norman Fairclough. Oke, baik. Kita mulai saja perbincangan ini. Ya. Ya, meskipun kemudian juru bicara istana, Ibu Adhita Irawati, kemudian sudah meminta maaf atas pemilihan diksi rakyat jelata yang beliau gunakan. Namun ya publik keburu marah, keburu ramai gitu. Nah, menurut Fairclough, bahasa tidak hanya sebagai sebuah alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan kekuasaan dan ideologi di sana. Jadi dalam setiap pemilihan diksi, dalam setiap penggunaan bahasa, ada relasi kuasa, ada ideologi yang tersembunyi di sana. Ya, jadi produksi bahasa itu tidak semata-mata sebagai sesuatu yang kemudian dianggap normal. Nah, normalisasi inilah yang dalam perspektif kritis kita bisa sebut sebagai hegemon. Ya. Fairclough menawarkan 3 dimensi analisis wacana kritis. Yang pertama adalah dimensi teks. Ya. Jadi pada dimensi teks ini, analisisnya adalah pada struktur linguistik, pada struktur bahasa, pada pemilihan kosakata dan struktur tata bahasanya, atau bahkan retorika. Jadi fokusnya pada bagaimana elemen-elemen tersebut membentuk sebuah makna tertentu, pesan tertentu. Nah, dalam kaitannya rakyat jelata, secara denotatif saya kembali sebut bahwa ini adalah masyarakat biasa atau kelas bawah. Tapi jangan lupa, kemudian muncul makna konotatif, ya, di mana diksi ini kemudian memiliki beban ideologis yang merendahkan. Ada stereotip, ya, yang merendahkan, sekaligus mencerminkan adanya hierarki sosial dan tentu saja politik. Dalam hal ini hubungan dengan kekuasaan. Ya, stereotip negatif pada pemilihan kata jelata, ya, dianggap ya adanya posisi marginal gitu kan, keterbatasan akses terhadap pendidikan, bahkan dalam
wacana ekonomi mungkin keterbatasan terhadap akses sumber daya ekonomi. Nah, penggunaan ini di sisi lain sering kemudian dilihat sebagai sesuatu yang politis, yaitu memperkuat perbedaan kelas antara penguasa dan yang dikuasai, antara penguasa dan rakyat jelata. Dan bukan kebetulan yang mengucapkan adalah juru bicara istana. Nah, pada perspektif Pavlov, pada dimensi AWK yang kedua atau CDA, adanya praktik diskursif. Ya, ini terkait bagaimana teks itu diproduksi, disebarkan, didistribusi, dan kemudian dikonsumsi oleh audiens, oleh publik. Nah, dalam produksi wacana, kita bisa melihat bahwa diksi jelata, diksi rakyat jelata, acap kali digunakan oleh elit atau media yang menggambarkan masyarakat kelas bawah tadi. Tentu punya tujuan populisme umpamanya, untuk menganggap bahwa saya bagian dari rakyat jelata. Atau dalam perspektif kekuasaan melanggarkan jarak sosial, melanggarkan hierarki tadi. Nah, pada distribusi wacananya, namanya kita ya terkait dengan pernyataan si jubir tadi, di kalangan masyarakat marginal, mungkin istilah ini dianggap netral. Di kalangan masyarakat tertentu, secara umum istilah ini dianggap netral karena tadi makna denotatifnya adalah masyarakat, rakyat jelata adalah rakyat kebanyakan. Tetapi di kalangan terdidik, mereka yang punya gaya kritis, istilah ini kemudian cenderung diskriminatif, makanya kemudian ramai. Ya, pada tingkat konsumsinya tadi, pada masyarakat kebanyakan mungkin dianggap sesuatu yang normal saja, tapi pada masyarakat kritis, intelektual, ini adalah stereotip merendahkan. Oke, kita masuk pada dimensi ketiga, pada dimensi praktik sosialnya, pada hierarki sosial tadi. Ini mencerminkan adanya dominasi kelas antara kelas berkuasa dan kelas terpinggirkan, antara elit dan proletar. Ya, dalam istilah Marx, elit dan proletar. Nah, dalam kontestasi ideologi, wacana ini justru bisa digunakan untuk menggalang solidaritas kelompok marginal tadi untuk melawan kekuasaan. Ini sebuah representasi perlawanan terhadap ideologi kekuasaan. Nah, pada pengaruh kebijakannya ya biasanya masyarakat kelas bawah dianggap masyarakat yang tadi lemah, perlu dibantu, dikasih donasi, sumbangan. Ini bagian dari tiga dimensi tadi. Oke. Satu hal lagi yang perlu dicermati dari Pavlov. Tadi yang saya kutip di awal bahwa bahasa ini sebagai praktik sosial. Bahasa tidak hanya sebuah alat komunikasi. Jadi bahasa tentu saja membentuk realitas sosial. Dengan demikian juga mencerminkan ideologi dominan dan digunakan untuk bisa mempertahankan atau menantang kekuasaan tadi. Ya. Nah, jelas diksi rakyat jelata mengkonstruksi kelompok masyarakat tertentu sebagai kelas bawah atau subordinat dari elit. Ya. Pandangan hierarkis kayak gini, ya, dalam wacana elit menunjukkan biasanya tadi ada upaya keberpihakan bahwa saya elit, kemudian Anda rakyat jelata, saya memberikan bantuan atau saya berada di pihak Anda. Atau sumbangan-sumbangan atau donasi-donasi gitu. Bansos dalam wacana
elit hari ini gitu, istilah bansos, bantuan sosial. Kemudian dalam wacana politik istilah ini dapat digunakan secara strategis mengokohkan hubungan patronase antara pemimpin dan massa. Pemimpinnya di sini elit, bisa raja, presiden, gitu, bupati, gubernur dan sebagainya. Masanya adalah rakyat jelata tadi. Ya. Sebagai praktik sosial, diksi rakyat jelata bisa digunakan untuk mempertahankan atau menentang kekuasaan. Dalam rangka mempertahankan kekuasaan, secara populis, pemimpin yang bisa menggunakan ini untuk membangun citra pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Seolah-olah, meskipun dibalik itu adalah adanya upaya mengukuhkan konstruksi struktur kekuasaan yang hierarkis tadi antara elit dan massa, antara elit dan rakyat jelata. Nah, seperti yang Pak Erkloh bilang bahwa di balik setiap bahasa ada ideologi yang tersembunyi. Wacana adalah media utama untuk menyebarkan dan memproduksi ideologi. Dalam hal ini adalah ideologi di balik rakyat jelata adalah ideologi dominan yang membantu memproduksi nilai-nilai dominasi terhadap masyarakat, bahwa ungkapan tersebut adalah ungkapan normal, sesuatu yang biasa katanya gitu. Meskipun ya balik lagi ya ini ada hierarkis politik, hierarkis strata sosial. Seolah-olah bahwa diksi rakyat jelata sebagai rakyat kebanyakan itu digunakan untuk melanggengkan struktur sosial yang tidak setara. Penggunaannya membuat pembagian tidak nampak, seolah-olah tidak perlu dipertanyakan lagi sebagai sesuatu yang alami. Ya, itulah hegemoni. Jadi hegemoni ini sebuah dominasi dari kelompok dominan yang kemudian dilakukan secara sukarela oleh subordinatnya, karena mereka berada dalam kesadaran palsu, seolah-olah bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebagai sebuah upaya sadar. Nah, ada konsep utama lainnya yang dari pemikiran Norman Fairclough ini adalah intertekstualitas dan interdiskursivitas. Intertekstualitas ini merujuk pada hubungan antara teks saat ini dengan teks-teks sebelumnya. Jadi bagaimana penggunaan bahasa atau gagasan dalam sebuah teks dipengaruhi atau mengacu pada teks lain di masa lalu. Ya, dalam wacana modern, penggunaan istilah rakyat jelata ini secara historis digunakan merujuk pada kelompok yang dianggap tidak memiliki kekuasaan. Dalam teks politik kontemporer, ya, ia juga menyampaikan makna, bukan saja menyampaikan makna saat ini, tapi menggema dalam makna historis yang melekat pada istilah tersebut di masa kolonial. Sedangkan interdiskursivitasnya adalah hubungan antara berbagai jenis wacana dalam teks tersebut. Umpamanya kita bicara tentang wacana politik, wacana budaya, dan wacana ekonomi. Dari wacana politik ada struktur penguasa dan yang dikuasai. Dalam struktur ekonomi ada ketimpangan sosial antara elit kapitalis dengan proletar, dengan massa. Dan wacana budaya soal bagaimana kebudayaan elit dan kebudayaan masyarakat kelas bawah, sebagai masyarakat kelas bawah juga sebagai budaya yang marginal tentunya. Nah, jadi kita bisa memahami bagaimana kemudian orang marah ketika diksi ini digunakan oleh kekuasaan ketika menjelaskan sesuatu. Oke, baik. Itu saja penjelasan singkat saya tentang diksi rakyat jelata dalam perspektif Norman Fairclough. Jangan lupa tetap saksikan. Sebarkan benih kebaikan ilmu pengetahuan dengan men-share video-video kuliah daring. Kuliah daring, kuliah dalam genggaman.